Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan langkah atau pengolahan data yang selanjutnya, yakni setelah kita melakukan uji analisis statistik deskriptif dan telah melakukan uji estimasi model, maka selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan uji ini. Nah, pengajuan uji asumsi klasik ini biasanya sering dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelum dia melakukan olah data ke tingkat selanjutnya. Jadi kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Oke, sebelum kita melakukan ujinya, alangkah baiknya jika kita mengenal lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan uji asumsi klasik. Oke. Pada regresi data panel ini, seperti yang teman-teman ketahui, memiliki 3 model, yakni ada Common Effect Model atau CEM, kemudian ada Fixed Effect Model atau FEM, dan ada Random Effect atau REM. Nah, di mana untuk model yang menggunakan CEM dan FEM ini, pada regresi data panel ini akan menggunakan pendekatan OLS. Sedangkan untuk REM sendiri akan menggunakan pendekatan GLS dalam mengestimasi modelnya. Nah, dijelaskan menurut Basuki bahwa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan OLS atau Ordinary Least Square ini biasanya terdiri dari uji linearitas, uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Nah, namun pada penelitian kali ini saya tidak akan melakukan semua uji ini. Seperti yang telah kita ketahui di langkah sebelumnya, bahwa untuk mengestimasi model ini kita menggunakan model Fixed Effect Model, yang berarti kita juga menggunakan pendekatan OLS. Jadi yang nantinya akan kita lakukan ujinya yakni mulai dari uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Sedangkan uji linearitas dan normalitas ini tidak dilakukan karena mengingat observasi atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbilang cukup banyak, sehingga diasumsikan untuk uji linearitas dan normalitas untuk model ini telah sesuai atau layak. Jadi kita akan akan melakukan uji untuk uji autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Nah, untuk itu yang pertama kita akan membahas uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel bebasnya. Nah, adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas ini akan membentuk sebuah model persamaan yang tidak dianjurkan, atau sebaiknya persamaan model itu haruslah memiliki korelasi yang rendah atau tidak tinggi, karena hal ini akan berdampak kepada keakuratan pendugaan parameter, dalam hal ini koefisien regresinya, dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Korelasi yang kuat antar variabel bebas inilah yang dinamakan multikolinearitas. Model regresi yang baik itu adalah model regresi yang tidak ada atau tidak terjadi gejala korelasi di antara variabel independennya atau variabel X-nya. Nah, di sini untuk melakukan uji multikolinearitas ini bisa menggunakan matrik korelasi untuk variabel-variabel independennya dengan melihat apakah antar variabel ini memiliki nilai R atau nilai korelasi yang cukup tinggi atau tidak. Biasanya nilai R itu dikatakan tinggi jika di atas 0,9. Nah, untuk model regresi data panel ini jika menggunakan uji multikolinearitas juga dapat menggunakan rumus statistik sebagai berikut, yakni RI. Nah, pada uji ini juga ada 2 hipotesis yang digunakan, yang mana H0 apabila dalam model regresi tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas, sedangkan H1 atau H alternatifnya apabila dalam model regresi tersebut terjadi gejala multikolinearitas. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya menggunakan 2 syarat ini. Apabila R atau nilai korelasi antar variabel X-nya kurang dari 0,9,
dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas sehingga H0 lah yang diterima. Begitu pula sebaliknya, jika R-nya lebih besar dari 0,9 maka dapat dikatakan bahwa terjadi multikolineritas sehingga H0-nya ditolak. Nah, mengingat dalam penelitian kali ini adalah regresi data panel dengan variabel moderasi, di sini variabel moderasinya Z, maka akan menggunakan beberapa persamaan. Seperti yang teman-teman ketahui, persamaan pertama yakni sebelum adanya variabel interaksi atau moderasi antara variabel X1 dengan Z. Kemudian di persamaan kedua ini terjadi variabel interaksi antara X1 dengan variabel Z-nya atau variabel moderasinya. Begitu pula untuk persamaan yang ketiga, di sini ada variabel interaksi untuk variabel X2 dengan Z. Kemudian yang persamaan keempat ada variabel interaksi antara X3 dengan Z, dan yang terakhir untuk persamaan kelima ada variabel interaksi antara X4 dengan Z. Jadi kita akan menguji kelima persamaan ini. Oke, yang pertama kita akan menguji untuk persamaan pertama. Jadi kita bisa langsung buka eViews-nya. Kita pilih di sini, saya variabel Y-nya adalah PDB ya. Untuk X1-nya itu NPF. Oke, saya ganti terlebih dahulu. Ini sebagai X1. Kemudian pembiayaan UMKM-nya. Nah, ini sebagai X2-nya. Kemudian DPK sebagai X3-nya. Dan CAR sebagai X4. Sedangkan ROA sebagai variabel moderasinya atau Z. Oke, PDB sebagai Y. Oke. Jadi karena uji multikolineritas adalah untuk menguji nilai korelasi antar variabel X atau variabel independen, maka Y tidak perlu diikutsertakan. Kita mulai dari X1. Kemudian dan Z. Jadi moderasi di sini juga dikategorikan sebagai variabel independennya. Kita pilih quick, kemudian grup statistik, kemudian kita pilih correlation. Apakah sudah benar? Jika sudah, klik OK. Kemudian akan muncul hasil seperti ini. Kita freeze. Nah, kita bisa blok. Oke, kemudian kita kopikan hasilnya. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini seperti teman-teman yang dilihat di sini, yang saya tebali adalah nilai R antar variabel independen. Teman-teman dapat dilihat nilai R terbesar di sini adalah nilai R terbesar di sini adalah 0,7, yakni interaksi antara variabel X2 dengan Z atau moderasi. Nah, ini bisa kita
Jadi R di sini adalah 0,734. Nah, R ini sudah tentu lebih kecil dari 0,9, sehingga untuk model persamaan yang pertama ini dapat disimpulkan H0 diterima. Nah, oke. Karena R di sini lebih kecil dari 0,9, maka disimpulkan bahwa untuk model persamaan yang pertama ini tidak ada gejala multikolinearitas, sehingga H0 lah yang diterima. Oke, jadi untuk model persamaan yang pertama sudah lolos. Kemudian yang persamaan yang kedua, yakni dengan adanya interaksi antara X1 dengan Z. Oke, kita buka ifs-nya, ini bisa kita X. Nah, ini kita tambahkan variabel X1. Nah, untuk melakukan variabel interaksi itu, caranya kita pilih generate, kemudian kita tuliskan kodenya X1 dengan Z itu sama dengan X1, kita pilih X1 ini, dikalikan dengan Z. Oke, kemudian klik OK. Nah, begitu pula selanjutnya untuk X2 dengan Z. Maka X2 dikali dengan Z. Oke. Nah, selanjutnya juga sama untuk X3 dikalikan dengan Z. Oke, dan yang terakhir untuk X4 sama dengan X4 dikali dengan Z. Oke, oke. Jadi untuk persamaan yang kedua tadi kita mulai dari X1, kemudian X2, X3, X4, Z, dan yang interaksi antara X1 dengan Z. Oke, kita pilih quick, caranya sama seperti yang tadi. Oke, kita freeze terlebih dahulu. Oke, kita copy ke sini. Oke. Jadi kita caranya sama. Untuk memudahkan membedakan, kita bedakan dengan ini terlebih dahulu. Oke, nah dari sini bisa dilihat R yang terkecil di sini adalah ini 0,734. Nah, ini adalah nilai R terbesar dalam persamaan ini. Jadi kita bisa tuliskan di sini 0,7342. R-nya tadi 0,73. Oke, 0,7342. Nah, ini juga menunjukkan bahwa R di sini lebih kecil dari 0,9. Sehingga untuk model persamaan yang kedua ini juga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Karena
nilai R di sini lebih kecil dari 0,9. Nah, bisa kita lanjutkan untuk persamaan yang ketiga, yakni dengan adanya variabel interaksi antara X2 dengan Z. Oke, kita langsung ke ini, kita X. Nah, ini kita ganti dengan X2. Caranya sama, kita bedakan terlebih dahulu. Nah, setelah ini bisa kita lihat bahwa terdapat nilai R yang paling besar adalah 0,93 ini. Nah, jadi tulis 0,933. Nah, nilai R di sini tentunya sudah lebih besar dari 0,9 dan dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak. Nah, untuk mengobati adanya gejala multikolinearitas dalam persamaan ini, kita perlu melakukan prosedur transformasi. Nah, sebenarnya ada banyak cara transformasi untuk mengobati gejala multikol ini. Salah satunya dengan transformasi ke bentuk log atau logaritma natural atau ln. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan transformasi bentuk log atau ln atau logaritma natural. Oke. Jadi yang akan kita transformasikan adalah variabel yang bersangkutan, yakni variabel interaksi X2 dengan Z. Oke. Oleh karena itu, kita bisa buka lagi di Eviews-nya. Ini kita X terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan transformasi kita caranya sama. Kita pilih generate, kemudian log yang kita inginkan yakni X2 dengan Z itu sama dengan log dari X2 yang kita ini. Oh, ini depannya dikasih log. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Oh, ini diberi tanda kurung. Oke. Jadi jika sudah, kita caranya sama seperti tadi lagi, mulai dari X1, X2, X3, X4, Z, dan log dari X2 dan Z. Kemudian caranya sama. Oke, kita freeze. Kemudian kita copy. Nah, oke. Setelah kita lakukan transformasi ini, dapat kita lihat nilai R yang paling besar untuk persamaan ini yakni 0,77. Nah, nilai ini sudah berubah dari 0,9 menjadi 0,7. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa R paling besar adalah 0,776.
Oke, nah dan ini sudah lebih kecil dari 0,9 sehingga untuk model persamaan ketiga ini setelah dilakukan transformasi tidak terjadi gejala multikolinearitas dan H0 diterima. Oke, cara selanjutnya untuk persamaan keempat caranya juga sama. Kita lakukan uji multikol terlebih dahulu. Kita lah X. Oke, ini kita ganti menjadi X3 dengan Z. Oke. Nah, untuk persamaan ketiga ini juga kita lihat nilai R yang paling besar adalah di sini 0,9. Nah, nilai R ini adalah interaksi antara X3 dengan Z, variabel interaksi antara X3 dengan Z berkorelasi dengan variabel X3. Nah, oleh karena itu, karena ini R di sini adalah 0,909. Nah, ini lebih besar dari 0,9. Sehingga untuk model persamaan yang keempat ini H0 ditolak karena adanya gejala multikolinearitas. Nah, untuk mengobati ini caranya sama dengan melakukan transformasi ke bentuk log atau logaritma natural. Oke, caranya juga sama. Kita lihat ke fuse-nya. Kita pilih generate, kemudian log x3 underscore z sama dengan log dalam kurung x3 underscore z. Oke, ini. Nah, oke, kita bisa lanjutkan. Ini kita ganti dengan yang sudah ditransformasi dan klik OK. Oke, nah setelah kita lakukan transformasi, diketahui bahwa nilai R yang tadinya di sini 0,9 sudah berubah jadi 0,5 dan nilai R terbesar untuk model persamaan yang ini adalah 0,77. Sehingga untuk R-nya adalah 0,776 yang berarti bahwa sudah lebih kecil dari 0,9. Sehingga untuk model persamaan keempat setelah ditransformasi ini H0 diterima dan pada model persamaan ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Begitu pula untuk persamaan yang keempat, caranya juga sama. Kita langsung. Nah, ini kita ganti dengan X4. Oke. Correlation. Oke. Kita freeze. Oke, nah di sini dapat kita lihat bahwa nilai R ada yang lebih besar dari 0,9, yakni 0,96. Nah, tentunya hal ini sudah menunjukkan bahwa adanya gejala multikolinearitas karena nilai R yang lebih besar dari 0,9, yakni 0,966. Sehingga untuk model persamaan kelima ini, H0 ditolak karena ada gejala multikolinearitas, sehingga diperlukan prosedur
yang untuk mentransformasikan atau mengobati gejala multikolineritas ini dengan transformasi ke bentuk log atau logaritma natural. Oke, caranya juga sama. Kita buka eViews, kemudian kita close terlebih dahulu. Generate, kita pilih log x4 underscore z sama dengan log dalam kurung x4. Nah, kita pilih yang ini. Oke, jadi kita ganti di sini dengan log yang sudah kita transformasi. Oke. Jadi bisa dilihat hasil perbedaan dari sini. Nah, setelah dilakukan transformasi ini, diketahui nilai R yang tadinya 0,9 sudah berubah menjadi 0,6. Dan untuk nilai R terbesar dalam model ini yakni 0,77. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai R pada model persamaan ini yakni 0,7768 yang lebih kecil dari 0,9. Sehingga untuk model persamaan kelima ini setelah dilakukan transformasi sudah tidak ditemukan gejala multikolineritas sehingga H0 diterima. Jadi kelima persamaan ini sudah lulus uji multikolineritas dan kita bisa melanjutkan untuk uji selanjutnya ini autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk uji selanjutnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya.